pelajaran kita hari ini adalah uang merefleksikan siapa kita. Uang merefleksikan siapa kita. Jadi uang cermin, bisa jadi cermin dan kita bisa melihat siapa kita melalui uang. Mari kita pelajari saudara. Lukas pasal yang ke-12 ayat 31 sampai 34. Lukas pasal yang ke-12 ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan berkata, "Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat." Ayat 34. "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Oke ya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Uang merefleksikan siapa kita. Bagaimana kita menggunakan uang akan menunjukkan siapa kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita menggunakan uang kita untuk hal-hal yang tidak berguna, berarti kita orang yang tidak berguna. Itulah diri kita. Kalau kita menggunakan uang kita untuk menolong orang lain, engkau adalah orang yang murah hati. Itulah diri kita. Kalau kita boros, itulah diri kita. Apakah kita menghargai uang atau tidak? Itu diri kita. Saudara, kadang kita berpikir begini, nilainya kecil, ya, 100 rupiah. Siapa yang mau punya mobil tanpa kredit 10 tahun depan? Ada satu cara ternyata. Saudara bisa jalan di kota Manado dan saudara pungut uang recehan kecil setiap hari selama 10 tahun. 10 tahun depan saudara bisa membayar mobil cash dengan uang receh. Pastor Bakusedu, coba dulu. Uang kecil, doi kecil 100 perak. Jatuh, kita cuma lihat, uang kecil. Apalagi itu 100 rupiah itu sokabubu. Tahu kabubu? Sudah tidak ada bentuknya, sudah tidak elok. Ya kalau kata dia penghasilan 1 detik 10 juta, baru dia pungut itu 3 detik. Mungkin boleh. Tapi kalau kita tidak menghargai uang kecil, berarti kita tidak menghargai diri kita. Kadang kita berpikir, kecil 100 rupiah buat apa dipertanggungjawabkan. Berarti kita bukan orang yang bisa bertanggung jawab, bisa dipercaya. Lapor-lapor. Tuh kertasnya harganya 150. Uang yang akan dilaporkan harganya 100 rupiah. Di Jepang ya, kita lihat viral ya. Saya ketinggalan uang berapa yen. Dia balik ke bank telepon, kamu ketinggalan uang sekian yen. Parkirnya lebih mahal daripada uang yang dia mau ambil di bank. Tapi kalau kita bisa dipercaya berkaitan dengan uang, kita menghargai sekalipun uangnya kecil, berarti kita bisa dipercaya. Kalau kita lebih memilih menonton bioskop daripada memberi persembahan, itulah kita. Kita lebih menghargai bioskop daripada menghargai pekerjaan Tuhan. Tapi saya bersyukur kepada jemaat MCM. Banyak yang murah hati dan rela memberi persembahan untuk Tuhan. Tidak salah kalau ada orang-orang yang kemudian diberkati Tuhan karena mereka dipercaya soal uang. Mereka rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan dibanding dengan untuk kesenangan pribadi mereka.
Mereka bisa menggunakan uang, kita bisa menggunakan uang kita untuk kesenangan pribadi kita. Tetapi kalau kita lebih mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan mengutamakan kita. Kalau kita lebih mengutamakan membayar kewajiban hidup kita daripada memberikan perpuluhan, itulah kita. Kita lebih menghargai pemerintah atau kebutuhan kita, diri kita daripada Tuhan. Saudara, saya baru lihat satu berita karena cari-cari bahan untuk kasih offering preaching. Ternyata pemerintah kita pintar. Mereka taruh di depan pajak supaya kita tidak bisa mencuri dari pemerintah. Kamu harus kasih pajak. Jangan macam-macam. Dong ambil di awal. Pintar, karena kita tidak bisa, katanya orang Indonesia sebagian besar tidak bisa mengelola keuangan dengan benar. Makanya pemerintah bikin strategi atau bikin sistem supaya kita tidak bisa menghindari. Kamu harus bayar pajak. Tuhan bilang, kasih kepada kaisar apa yang kaisar punya, kasih kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Kalau kita lebih memilih, saya catat di sini ya. Kalau kita lebih memilih memodifikasi mobil daripada mendandani istri kita, kita lebih cinta mobil daripada cinta istri. Siapa kita akan terlihat dari cara kita mengelola keuangan kita. Jadi kalau pengusaha tahu ini, kalau mau cari karyawan, mereka akan uji di soal uang. Kalau saudara lulus soal uang, saudara adalah karyawan yang hebat. Saudara pasti dipilih. Pasti. Tapi kalau saudara tidak lulus soal uang, saudara tidak akan dipercaya, tidak akan dipilih. Kita S2, tapi saudara tidak benar soal uang, dorang mau tendang. Bahkan pengedar narkoba pun mencari bendahara yang jujur. Ya, betul. Uang merefleksikan siapa kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini akan menolong kita. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.